Kamera ready. 3, 2, 1. Saya sempat penyanyi di Tiara Hotel Medan itu. Saya bisa beli sepeda motor baru. Masya Allah. Jadi pokoknya musik Tapi itu, waktu setelah 88 tuh Buya masih dosen? saya dosen tahun 86 sampai Oh, pensiun. 86. Saya sekarang pensiun. Hampir 30 tahun lah, 29 tahun 6 bulan. Mengajar linguistik. Jadi kemudian saya tinggalkan musik, saya fokus ke agama. Walaupun dari kecil belajar agama. Saya itu pindah ke madhab Syafi'i 100% itu tahun 86. Loh, sebelumnya? Sebelumnya saya bermadhab Salafi saya. Oh, Saya tidak berkunut subuh. Jadi Karena migrasi mazhab nih. Iya, saya tertarik nih. Buya kan udah 100% ke mazhab Syafi'i. Tahun 86. Tahun 86. Nah, yang lagi rame-rame ini kan tentang wakaf uang, Buya. Nah, wakaf uang itu kan beberapa sih saya temukan fatwa bahwa wakaf uang itu jumhur ulama terutama mazhab Syafi'i bilang nggak boleh, nggak ada, nggak sah gitu. Tapi MUI terbitkan hukumnya jawas gitu, Buya. Ya, Nah, dan itu setelah Buya nggak ada di MUI, itu kira-kira gimana, Buya? Wakaf uang boleh, ya, boleh ya? tapi yang diwakafkan manfaatnya saja. manfaat. Misalnya saya kasih 100 juta nih dalam 2 tahun. Ya. Nah, imbal hasil bagi hasilnya aja yang saya wakafkan. Setelah 2 tahun duit 100 juta dikembalikan kepada saya. Oh, begitu. Pokoknya semua ya. Tapi Buya, di Saya cuitan menolak. Buya nggak ikut. Saya nggak mau. menolak kalau itu dikelola negara. Oh iya. Saya menolak kalau itu dikelola. Biarlah oleh- ormas Ya itu umat. biar aja dari Islam itu Islam. Sebab waktu itu ucapan Ibu Sri Mulyani kan uang wakaf uang itu 500 sekian miliar Iya. disalurkan untuk membuat infrastruktur. Oh. Saya nggak setuju, marah sekali saya. Sebab begini, infrastruktur itu bukan urusan orang Islam itu. Kita bayar pajak untuk itu. Iya, iya. Orang Islam bayar pajak, orang tidak Islam bayar pajak. Biarlah dari pajak bangun infrastruktur. Dari penghasilan negara yang lain kan banyak tambang minyak, tambang emas segala macam ya. Tambang nikel itulah untuk bangun. Lah ya. Nah, sedangkan orang Islam kan ada satu lagi bayarnya, bayar zakat. Iya, Jadi dia udah kena pajak untuk infrastruktur, bayar zakat. Nah, zakatnya jangan untuk infrastruktur lagi dong. Iya. Terus Islam siapa yang ngurus? Iya, iya. Kalau zakat orang Islam untuk infrastruktur, pajaknya orang Islam untuk infrastruktur, terus yang ngurus Islam duit mana? Duit apa lagi? Tambah lagi wakaf. Maka saya tidak setuju. Saya bilang kembalikan aja wakaf itu kepada ormas Islam dan lembaga-lembaga Islam. Iya, iya. Biar aja terkumpul ya untuk dari Islam untuk Islam. Kalau manfaatnya dinikmati oleh orang non-Islam silakan, tapi dipakai dan digunakan dikelola oleh orang-orang Islam saja. Maka saya menolak. 1 rupiah pun saya nggak mau. Iya. Tentang produk itu gimana? Iya, yang paling hangat nih, itu yang ya? baru nih produk. Lagi Benci produk asing, Buya. Buya sampai bilang nih kalau Saya- Buya yang ngomong saya- nih bakal ya, dibully betul. nih gitu. Saya itu tidak pernah benci dengan produk asing. Nggak boleh kita kalau membenci produk. Iya. Tapi kan dituduh saya ini anti Cina, benci dengan Cina. Wong saya anak Cina kok benci Cina. Iya. Kita itu tidak pernah benci produk asing. Kita itu mencintai produksi Indonesia. Iya. Kalau dilihat saya kan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki buatan Indonesia semua. Iya. Kainnya, Iya, ini jam tangan saya ini kan. Itu batunya tuh keren. Batunya ini cincinnya ya kan. Jam tangan ini kalau ada buatan Indonesia pasti saya beli. Ini buatan Jepang tapi yang paling murah. 1 juta aja saya pakai karena buatan luar negeri. Sendal saya buatan Indonesia, peci semua buatan Indonesia. Kalau ada mobil buatan Indonesia yang cukup bagus ya saya beli mobil Indonesia. Ya mestinya produk Tapi saya tidak benci dengan produk asing. Yang disuruh oleh Allah tuh bukan benci kepada produk atau orang, benci kepada perbuatan yang Iya. maksiat. Iya. Di dalam Quran dan diambil hadis, Allah mahabib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, ya Allah perhiaskanlah hati kami ini dengan iman, ya kan? Tanamkan rasa cinta di hati kami terhadap iman dan perhiasi hati kami dengan iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan tanamkan kebencian di hati kami terhadap segala bentuk kekufuran. Itu bukan orangnya, perbuatannya. Wal fusuq dan perbuatan-perbuatan fasik yang keluar dari aturan agama, wal isyan dan perbuatan maksiat. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang lurus. Jadi yang kita benci itu perbuatan-perbuatan yang membuat orang di neraka jahanam nanti bertanggung jawab. Kalau cuman benda
Kapal terbang buatan asing kita naik kapal Itu terbang dipakai pergi untuk haji. untuk Iya. umroh haji. Kalau lah. kita benci naik Nggak naik haji kita. naik rakit lah kita naik haji. Ampun Kembali lah. ke zaman dulu. Jadi ucapan benci itu mungkin salah pilih. Ya. Seharusnya Mencintai cukup kita produk. cintai produk dalam negeri. Saya mencintai istri saya, bukan berarti saya benci dengan istri orang. Iya. Kiasannya seperti itulah ya. Ya kan? Saya mencintai Jadi- agama saya, bukan berarti saya benci dengan agama orang. Kan Jadi- Islam bilang lakum dinukum waliyadin. Iya. Nah, begitu juga gitu. Kalau saya cinta produk Indonesia, bukan berarti saya benci produk asing. Jadi pemilihan kata, mungkin Pak Jokowi kan bukan ahli linguistik. Iya. Memang kelemahan Pak Jokowi saya lihat tidak pandai pidato. Kalau pidato tanpa teks banyak problem beliau. 5 menit aja udah entah kemana-mana itu pidatonya. Ya, beda dengan Pak SBY. Pak SBY itu kalau pidato dalam bahasa Inggris saja tanpa teks hebat. Apalagi bahasa Indonesia kan. Apalagi bahasa Jawa kalau Pak SBY pidato kan gitu kan. Iya. Jadi ada orang kelebihannya gitu. Ya, oke Bu ya. Sesuai dengan janji kita tadi, endingnya, closingnya mesti Sebenarnya masih sebaik penasaran Bu Ya, ya. Masih banyak nih kalau dikulik-kulik panjang nih. Ya saya mau anak-anak muda ini kan gunakan semua potensi yang ada itu tuh agama. Saya pernah satu hari sedang jaulah istilahnya ngajak orang ke masjid. Ada anak-anak muda lagi kumpul main gitar. Waktu kami lewat tuh sengaja keras-keras, Oh. ngejek lagi. Saya datang, saya lihat, assalamualaikum. Kalau main gitar nggak boleh begitu, kasihan gitarnya nih, genjreng-genjreng gitu. Sini, saya main klasik. Orang anak-anak muda itu terpuruk. Mau belajar gitar sama saya ke masjid, saya bilang. Nah, keluar 3 hari. Ya, langsung kita skill. Kemarin ada pertemuan di Dumai, itu mahasiswa USU itu sudah jadi sarjana sekarang, sudah punya jabatan. Dia keluar, cuti dia keluar, dia bilang, saya ini ikut Jemaah Tabligh ini, ikut dakwah ini gara-gara diajari gitar oleh Tengku Sulkan. Jadi saya pun terkejut juga dia cerita, orang telepon saya menyampaikan. Tapi Jadi yang dia nih- satu lagi ya Bu ya, satu lagi pertanyaan. Oh, ya? Ini kan Sumatera Utara dekat dengan Sumatera Barat nih. Ada fenomena di Sumatera Barat, SKB 3 Menteri Oh, yang kewajiban malam pakai jilbab pelarangan gitu, adanya Ya, kewajiban kita tolak itu SKB itu harus tukar. Itu Karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu kan begini ya, seolah-olah demokratis gitu. Iya. Tapi sebetulnya menyesatkan itu. Pelajar putri SD, SMP, SMA milik negeri, itu tidak boleh memakai atribut pakaian agama. Iya. Pakaian yang atribut agama. Cuma ada satu. Pakaian atribut agama itu di dunia ini cuma satu. Islam aja. Iya. Ya kan? Nah, kalaupun Katolik pakai kerudung sama dengan Islam juga, sama-sama pakai kerudung. Tapi kata Nah, KPAI itu kan melanggar dibilang HAM, gini, Bu ya. tidak boleh memaksakan. Kata. Jadi begini, anak sekolah itu kalau mau pakai kerudung silakan. Iya. Kalau dia nggak mau pakai kerudung silakan. Silakan. Ya. Nah, ini kan berbahaya. Berarti kan sekolah negeri itu memberi 2 peluang. Selama 12 tahun sekolah SD sampai SMA di sekolah negeri boleh mentaati Allah, tutup pakai kerudung sesuai dengan Quran Sunnah, boleh kalau mau. Kalau mau melawan Allah pun dibolehkan. Iya, jadinya begitu. Berarti ya, kan Bu ya. tujuan pendidikan kita tahun 2003 itu diinjak-injak di sini. Yang ada Di situ seragam kan sekolah. mencetak generasi pelajar kita itu menjadi insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Bagaimana mau bertakwa kalau dia selama 12 tahun diperbolehkan Membuka aurat. menginjak hukum agamanya Iya. dengan membuka aurat? Alasan Menteri Pendidikan itu kan 3 itu, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Dalam negeri. Menteri Dalam Negeri. Iya, SKB 3 Alasannya mau mendidik itu nggak boleh memaksa. Islam memaksa. Kalau dididik nggak dipaksa nggak jadi orang. Kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Iya. Kalau umur 7 tahun anakmu perintahkan sholat. Waktu dia umur 10 tahun nggak sholat pukul. Iya. Kan pemaksaan. Iya. Anak laki-laki umur 10 tahun belum akil balik kok. Kalaupun nggak sholat nggak berdosa. Iya. Belum akil balik. Tapi kenapa boleh dipukul? Karena udah diajar 3 tahun. Iya. Nah artinya kan dipaksa. Iya. Nah, dan ternyata kan Indonesia ini memaksa juga pendidikan. Buktinya gitu, pakai kerudung nggak boleh paksa. Kalau mau silakan, kalau enggak silakan. Mau ngelawan Allah 12 tahun silakan. Mau matuhi Allah 12 tahun silakan. Tapi giliran pakai seragam dipaksa. Seragam sekolah itu ya. Seragam sekolah kenapa dipaksa? Kalau nggak pakai Harusnya biarkan aja mau pakai celana monyet, mau pakai daster, silakan aja.
Kok ternyata dipaksa? Oh itu demi kebaikan. Lah kerudung apa nggak baik? Masya Allah. Kan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29. Giliran pakai kerudung boleh milih taat, boleh milih membangkang. Giliran pakaian seragam nggak boleh membangkang. Nah, coba dikeluarkan di sekolah kalau nggak mau pakai seragam. Iya. Kan pemaksaan itu. Pejabatnya dipecat gitu ya. Atau merokok. Iya. Milih aja lah. Mau merokok silakan, nggak mau merokok kalau nggak berasap kelas tuh semua. Kebakaran langsung. Kan berarti memaksa kan? Betul, Jadi betul, nggak logis gitu. Kalau dibilang pendidikan tuh nggak boleh maksa. Nyatanya dia maksa. Cuman yang nggak boleh dipaksa agama. Nah, ini lebih mengejutkan lagi nih. Hari ini saya baru baca draft proyeksi pendidikan Indonesia tahun 2030 dan 2035 itu menghilangkan kata-kata agama. Masya Allah. Jadi mencetak generasi muda Indonesia itu yang berpancasila dan berkebudayaan nasional Indonesia. Agamanya hilang. Ini apa ini? Apa lalai apa memang sengaja? Kalau saya melihat fenomena SKB 3 Menteri Iya. dengan proyeksi tahun 2030-35 itu hilang agama, ini memang disengaja kalau saya melihat menganalisanya ini disengaja. Iya. Ada kaitan. Nggak boleh pakai pakaian agama, Iya, harus iya, kata-kata agama hilang. Ini Muhammadiyah sudah Terus terkait dengan protes hari ini. kena dengan yang komplain tentang kurikulum itu juga jadinya searah gitu. Iya searah dan Muhammadiyah hari ini komplain itu. Haidar Nasir langsung ketua umum Ini Muhammadiyah hari ini, weh. mempertanyakan kemana kata-kata agama itu hilang. Disengaja atau kelalaian? Nggak mungkin. Iya. Tim perumus lalai itu mereka profesor-profesor pendidikan semua. Kalau saya katakan tak mungkin lalai, pasti Iya. sengaja. Nanti kalau diributi baru masukkan lagi. Kayak Miras. Perpres Mira sudah Iya, diributi, lempar ombak. cabut lampirannya. Terus ombak. Seharusnya Alhamdulillah. tingkat negara itu tak boleh begitu. Seperti amburadul kita salah-salan, kerjanya salah-salan. Kesepakatan kita negara ini semuanya didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak boleh membuang agama. Karena negara ini bukan negara sekuler dan bukan negara agama, tapi negara yang religious state, mengakui agama dan menjamin Kebebasan Orang beragama. orang untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Sesuai dengan 109 undang-undang ayat dasar 2. itu. Ya, jadi kalau hilang agama, mau jadi apa generasi Iya, iya. muda? Nah ini baru ada fenomena ini 6 tahun ini aja. Iya. Sebelum-sebelumnya nggak ada ini Malah yang terbaru kurikulum menghilangkan agama itu nggak ada. Bahkan kemarin Pancasila mau jadi Trisila ketuhanan berkebudayaan. Masya Allah. Nah, coba itu kan berkaitan semua itu. Harusnya kan ketuhanan ini Maha Esa. Tapi ini berketuhanan berkebudayaan. Konsep Tuhan itu tidak pakai budaya, dia pakai wahyu. Karena budaya itu asal kata budi tambah daya. Budi itu luhur, daya itu kekuatan satu bangsa untuk menghadapi tantangan kehidupan. Iya. Jadi budidaya, konsep kekuatan yang dimiliki, yang dibuat oleh satu bangsa untuk bisa melewati tantangan dengan cara yang luhur. Jadi pakai akal pikiran. Sedangkan agama dia nggak pakai akal pikiran. Itu- Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tuh nggak pakai hawa nafsu tapi pakai wahyu yang diwahyukan Allah. Konsep itu bukan berarti Islam arogan gitu ya Bu ya? Loh, kok Islam arogan? Islam nggak ngurusin orang lain. Kalau arogan itu ngurusin orang lain. Iya. Buku agama Islam diprotes Ya. sama Persatuan Gereja-Gereja Ya. Indonesia. Loh, orang gereja kok ngurus buku pelajaran agama Islam. Itu arogan. Iya. Ngurusin agama orang. Kita kan nggak pernah ngurusin agama orang. Lakum dinukum Rumah waliyadin. tangga sendiri lah gitu. Nah, begitu. Kalau Islam arogan itu datang ngurusin orang, memaksakan kehendak pada orang. Kita kan enggak. Iya, iya. Iya benar. Nah, Bu, ya. kira-kira itulah mudah-mudahan anak-anak muda saya pesan segala potensi yang ada. Pemikiran, ilmu, pengetahuan apa saja itu nggak ada manfaat apa-apa di dunia ini kalau nggak disangkutkan ke agama. Ke agamanya. Nah, sangkutkan ke agama. Apa aja? Semua perbuatan. Semua ilmu apa saja, kekuatan apa saja yang kita miliki itu harus sangkutkan ke agama, baru kita petik hasilnya di akhirat. Iya, insya Kalau Allah. cuman dipergunakan untuk dunia, mati wassalam habis. Iya, iya. Setetes pun nggak dibawa ke akhirat. Iya, iya. Apa saja, mau ilmu, mau pemikiran, mau perbuatan, mau harta, mau waktu, apa saja kalau nggak nyangkut dengan agama, Sia-sia. ya nggak dipetik apa-apa di akhirat. Hasilnya Wa malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat nggak ada apa-apa. akan seperti debu begitu ya. Nah, Ya. mesti ada kaitannya dengan agama. Ini saya senang nih anak-anak muda bawa kamera, ada Mudah-mudahan yang istiqomah. menyalakan lampu lighting, ini kedap suara, pakai AC. Ya,
kita terima kasih sekali kepada Ustaz Abdul Somad yang sudah memotivasi untuk funding pertama. Dan saya orang pertama memakainya ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semakin maju dan bermanfaat untuk agama kita. Dan anak-anak muda kita ini berkarya untuk agama. Sebab agama ini dimajukan oleh anak-anak muda. Dulu waktu Nabi mendakwakan agama, nggak ada orang tua. Yang masuk Islam itu nggak ada orang tua. Nah, semua anak muda semua. Sayyidina Tolha, Sayyidina Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman. Termasuk Umar Termasuk bin Sayyidina Khattab. Ali. Umar bin Khattab 20-an tahun 20-an, juga, masih 26 muda-muda. Abu Kuhafah itu masuk Islam setelah Mekah dikuasai. Rambutnya udah putih semua. Bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Sofyan setelah hampir kalah Mekah baru masuk Islam. Pokoknya abu-abu belakangan. Ya kan? Yang muda-muda duluan. Yang tua cuma satu. Ammar bin Yasir itu bapaknya Yasir, satu orang aja. Iya. Itu pun dibunuh Abu Lahab, Abu Jahal, habis mati. Nah, yang di bawah Nabi lah paling yang tua itu Abu Bakar Abu As-Siddiq Bakar. 38. Nabi 40. Yang lain semua masih umur 20-an. Nggak ada yang umur 60 masuk Islam, nggak ada zaman itu. Jadi majunya Islam itu Karena pemuda. karena pemuda. Setelah kuat 10.000 tentara, baru yang tua-tua masuk Islam. Iya. Jadi kalau Ketapang ini mau maju ini agama di sini, anak-anak mudanya yang bergerak untuk agama. Orang tua Insyaallah, insyaallah. ikut belakangan. Pemuda Sekarang kan ini terbalik, pemimpin orang tua masa yang depan. kerja, anak muda ngerokok-ngerokok pinggir jalan. Terbalik itu, nggak bisa maju Islam kalau nggak dipegang anak muda. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau bersair atau mau apa? Atau langsung tanda tangan? Boleh? Satu Minimal syair satu nanti syair ya, boleh ya, Bang. boleh lah, Spesial boleh. dengan Syair Bang. ya. Spesial. Ya. Syair boleh. Boleh, Bu ya. Lagu Melayu ya. Lagu Melayu boleh. Asam lakana, asam gelugur, ketiga asam siriang-riang, ahai menangis badan di pintu kubur, Masya Allah. aduhai nak sayang, teringat diri tidak sembayang. Subhanallah. Masya Allah. Oke, Bu ya. Terima kasih. Ini kami sangat-sangat terhormat sekali nih, berbangga hati. Sangat senang, sangat Waduh, ini bahagia. dah rahmat Allah yang betul-betul Alhamdulillah. tercurah. Kami mohon nanti Bu ya untuk menandai Iya, bisa launching ini, diantarkan. bersedia untuk Di poster kita Bu ya. ini. Nah, kita tutup dulu ya acara Oke, kita ini. Nah, kepada teman-teman semua, ya kita tutup podcast kita malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah semoga apa yang dapat kita dengar dari Buya ini dapat kita amalkan nanti dalam hidup saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tulisan inilah yang menjadi penghasilan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berdiri komunitas dakwah di Ketapang, Kalimantan Barat yang diberi nama Prima Persatu Pemuda, ya, Pemuda Remaja Islam Masjid Agung Al-Ikhlas. Mereka bergerak untuk memajukan dakwah di negeri ini. Maka kita wajib membantu mereka dengan segala apa yang kita bisa bantu. Agar anak-anak muda ini menjadi pionir, pelopor bagi kebangkitan Islam di Ketapang, khususnya di Kalimantan Barat, umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maju terus Prima, saya Tengku Zulkarnain mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.